Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pertemuan sebelumnya membahas materi kelas 11 bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, kemudian pokok bahasan B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia sampai pada pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia. Sekarang kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga ini untuk membahas tentang pokok bahasan D bagian B, yaitu pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen yang pertama dan yang paling mendasar itu adalah ditambahkannya hak asasi manusia ke dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada bab 10A tentang hak asasi manusia. Yang kedua, adanya TAP MPR nomor 17/MPR 1998 pada sidang istimewa MPR tentang hak asasi manusia. Walaupun dengan keluarnya TAP MPR nomor 1 tahun 2003, maka secara otomatis TAP MPR nomor 17 tahun 98 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku karena TAP MPR nomor 17/MPR tahun 1998 ini termasuk pengelompokan pada pasal 1 TAP MPR nomor 1 tahun 2003, yaitu ketetapan MPRS dan TAP MPR yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku karena sudah diatur materinya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, adanya Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1998. Selanjutnya, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Setelah itu ada Undang-Undang tentang perlindungan anak. Contohnya Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Setelah itu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dan yang keenam yaitu meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Jadi ada beberapa contoh akan saya berikan. Yang pertama seperti Konvensi Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949 telah diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 59 tahun 1958. Kemudian ada Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan telah diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 68 tahun 1958. Setelah itu ada Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1980, dan ada Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Selanjutnya bagian C tentang pembentukan pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas wilayah teritorial Indonesia. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya yang kita bahas pertama adalah upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM yaitu yang nomor 1, menegakkan supremasi hukum. Yang nomor 2, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak yang dimiliki tidak dapat dinikmati sebelum memenuhi kewajibannya. Agar hak dan kewajiban asasi manusia harmonis, harus menghindarkan diri dari sikap egois. Kenapa? Karena sikap egois dapat menyebabkan menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Kemudian, mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan dalam membahas materi kelas 11 bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Terima kasih.